tahan, jangan maksiat, perbanyak amal soleh, karena amal soleh dilipat gandakan. Kayak Ramadan Ustaz? Enggak seperti Ramadan. Ramadan itu terserah Allah, enggak normal. Bulan haram Allah rahasiakan juga, lipat gandakan amal soleh yang dilakukan di bulan haram, dan dilipat gandakan amal-amal maksiat, dosanya dilipat gandakan. Ini bulan-bulan suci. Jadi bulan suci itu bukan hanya bulan Ramadan. Ini bulan-bulan suci, Zulqa'dah. Bulan depan Zulhijjah, bulan suci lagi. Bulan yang Allah agungkan. Bulan depannya lagi bulan Muharram, bulan suci yang Allah agungkan. Allah haramkan. Haramkan apa? Berperang. Haramkan apa? Berbuat maksiat. Haramkan apa? Segala hal yang menentang, melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali kita diperangi, membela diri. Ya. Hadirin rahimakumullah, fala tadlimu anfusakum, maka jangan kalian berbuat zalim, menzalimi dirimu sendiri di bulan-bulan yang Allah haramkan itu. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam ayat yang lain, dalam firman-Nya, dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innahu min taqwal qulub. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah. Yang demikian itu oleh karena siapapun orangnya yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, simbol-simbol keagungan agama Allah, fa innahu min taqwal qulub. Orang itu pertanda hatinya takwa. Orang yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, simbol-simbol keagungan Allah dan agama Allah, maka ketahuilah kata Allah, fa innahu min taqwal qulub. Itu orang, ciri orang yang bertakwa. Salah satu keagungan syiar Allah itu adalah waktu. Syiar Allah itu Allah letakkan pada berbagai macam tempat, waktu, amalan, dan lain-lain. Ada yang berbentuk, syiar Allah itu ada yang berbentuk benda, ada yang tempat, ada yang waktu, ada yang amalan, ada yang aturan yang namanya syariat. Syariat Allah itu syiarnya Allah. Perintah sholat itu syariat. Siapa yang melecehkan perintah sholat, dia orang yang menghina agama. Perintahnya dilecehkan, Allah perintah sholat dilecehkan nama dia, maka dia melecehkan syiar agama Allah. Perintah jilbab, perintah-perintah agama ini adalah syiar. Perintahnya aja di syiar, larangannya juga syiar, mengamalkannya syiar, berarti amal. Syiar agama Allah berupa amal. Apa itu? Sholat. Jadi orang sedang sholat itu sedang menegakkan syiar Allah, sedang pakai jilbab, mengamalkan perintah jilbab, menegakkan syiar Allah, sedang memanjangkan jenggot, syiar itu perintah. Perintahnya itu sunnah, syiar, ngamalkannya juga syiar tersendiri. Itu namanya amal. Semua amalan perintah Allah itu syiar, dari yang terkecil-kecil sampai yang tergede-gede. Besok ada syiar yang sangat agung di bulan Zulhijjah itu. Idul Adha, sholat Id di lapangan rame, syiar agung. Habis itu nyembelih kurban, syiar lagi.
Ada syiar Allah yang berbentuk selain syariat perintah larangan tadi, selain syariat perintah larangan dan amal melaksanakannya, selain itu ada yang berbentuk syiar Allah itu berbentuk tempat, simbol. Masjid, Ka'bah yang paling utama, ya, menara dengan simbol bulan bintang yang menjadi simbol lekat Islam, apalagi simbolnya Allah, itu simbol. Ya, siapa yang dengan sengaja dan sadar, bukan sedang mabuk, menara masjid dia rusak, lalu dia injek-injek, maka dia telah menghina simbol syiar agama Allah. Ya. Maka siapa yang melakukan dosa di tempat yang simbol-simbol kemuliaan tadi, dosanya lipat ganda. Logis nomor Pak? Masuk akal nih, Pak? Halo? Ada orang judi di Cakruk Gardu. Judi dilarang lah dalam Islam? Dosa nggak? Dosa. Ada juga orang judi di masjid. Sama apa beda? Halo? Ya beda, sama yang beda kan? Tempat lah. Apa bedanya Pak masjid Gardu loh sampean ki piye? Nah, kan gitu. Mesti orang lebih marah orang judi di masjid, itu akalnya masih sehat. Karena nggak sama. Masjid dengan gardu itu beda. Sama-sama tempat, sama-sama bangunan. Bangunannya dari batu bata, sama. Lampunya pakai listrik sama. Lantananya juga pakai keramik, di gardu juga pakai keramik, sini pakai keramik, sama. Ada juga syiar agama Allah itu Allah letakkan bukan di tempat, tapi di waktu. Namanya zaman, waktu, masa. Ada masa waktu, penggalan waktu, satuan waktu yang Allah letakkan itu syiar. Gak boleh kita menghinakan. Contohnya apa? Ada waktu yang sifatnya waktu pendek. Syiar Allah letakkan di waktu yang sangat pendek. Misalnya di saat-saat kita sedang melakukan ibadah yang banyak sekali, apa gitu, Jumat, apakah itu sholat itu sendiri, waktu itu waktu syiar. Waktu sedang Allah, waktu sedang azan, masuk waktu maghrib, itu syiar. Waktu itu waktu syiar. Waktu, ya. Ada yang waktu bersifat mingguan, berulang mingguan, yaitu waktu Jumat, hari Jumat, itu syiar. Yang Allah merintahkan kepada kita agar mengagungkan. Allah dinogi podo, loh enggak, Allah bedakan kok. Nyatanya Allah berfirman, Rasulullah bersabda, Bu, Jumat itu rajanya hari, Sayyidul Ayyam. Allah pilih hari Jumat untuk menciptakan Adam, meniupkan ruhnya pada Adam di hari Jumat. Adam menciptakan hari Jumat. Adam diturunkan dari surga ke bumi hari Jumat. Adam diwafatkan di hari Jumat. Bla 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 seterusnya. Hari Jumat itu syiar. Hari. Nah, begitu ada juga syiar agama Allah letakkan dalam wujud bulan. Tadi sudah kita bahas bulan Ramadan. Siapa yang menghinakan di bulan suci, dia akan dihinakan oleh Allah. Bulan yang diharamkan oleh Allah yaitu bulan Rajab, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram. Ini syiar. Ini syiar, Allah pilih. Maka kita agungkan bulan-bulan itu dengan cara memuliakan bulan itu, tidak mengkotorinya. Ternyata bukan hanya Ramadan yang kita nggak boleh kotorin. Selama ini kita yang utamanya kan Ramadan ya. Ya benar, sudah benar. Tapi ternyata ada 4 lagi bulan yang Allah agungkan, yang kita disuruh yu'adzim, mengagungkan bulan-bulan itu karena Allah mengagungkannya. Bukan hanya Ramadan yang diagungkan Allah, ada 4 lagi. Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram.
ini ada fikihnya Bapak Ibu rahimahullah. Ada fikih Zulhijjah, ada fikih apa? Muharram. Kalau bicara Muharram panjang lagi nanti. Apalagi dikaitkan dengan hijrahnya Rasulullah SAW. Bicara Zulhijjah panjang lagi, apalagi dikaitkan dengan sejarah bagaimana haji dengan segala rentetannya, dengan kisahnya Nabi Ibrahim dan keluarganya. Kemudian dikisahkan dengan kurbannya, ya, dan seterusnya. Itu kajian panjang. Lain kali kita sambung pada kesempatan yang lain. Mudah-mudahan kita ketemu lagi. هبت كالريح 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 قوية جبت كالنار 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 وضية